133, this is your captain speaking. Halo semua, kembali lagi nih sama aku Fazri Nazli Hermawan dari Teknik Fisika Angkatan 2019 sebagai pengisi podcast This is your captain speaking. Dan seperti biasa nih sama partner gue, boleh kenalan lagi? Halo, aku Reanda Gemilang dari Teknik Fisika 20. Oke, jadi kali ini aku nemenin lagi nih sama Kak Fazri di podcast kali ini gitu. Wah, mantep nih. Nah, kemarin kan kita udah ngobrol bareng bidang General Secretariat ya, Gem. Kira-kira kita di sini mau ngapain lagi ya, Gem? Oh iya, ini sih kita kan kemarin udah ngobrol gitu kan sama bidang sekretari. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngobrol lagi nih dengan salah satu bidang yang keren gitu di HMFT gitu ya. Apalagi kalau bukan marketing. Wis, mantap nih. Jadi kita bakal ngobrol sama bidang marketing nih. Nah, jadi nggak usah berlama-lama aja kali ya. Di sini kita ada 3 narasumber dari bidang marketing. Nah, halo teman-teman marketing. Apa kabar semuanya? Halo Fadri, halo. Baik, Sehat. baik. Halo semuanya. Nah, jadi kita udah ada 3 narasumber. Boleh dong kenalan nih teman-teman kita dari marketing nih. Oke, langsung mulai dari gue aja kali ya. Halo semuanya, kenalin gue Yogi Fitri Dirahim, Teknik Fisika 2019, Anagata, dan kebetulan di sini diamanahin sama Alfi buat jadi Vice President Marketing. Oke, halo Yogi. Dan ada nih direktorat kita. Boleh kenalan? Yang kedua. Halo semua, kenalin gue Are dari Anagata Teknik Fisika 19. Kebetulan diamanahin sama Alfi dan Yogi jadi Direktur Creative Content Creation BPHMFT 2022-2023. Oke, halo Ray, ini sebagai Director of Content Creator Creation. Apaan sih? Lupa gue. Oke, selanjutnya nih ada nih direktorat ketiga. Boleh kenalan? Oke, halo semua. Kenalin, aku Hansen Cahyadi dari Morfa Teknik Fisika 2020. Di sini di BPMFT 2022-2023 diamanahin untuk jadi direktur dari website development. Oke, halo Hansen, ini sebagai direktur website development nih. Nah, jadi sebenarnya di bidang marketing itu ada berapa direktorat ya, Gi? Di bidang marketing sendiri itu ada 3 direktorat ya, Jiri ya. Yang pertama itu ada Creative Content Creation, itu dipegang sama Sire. Terus ada Graphic Design, itu dipegang sama Zahra, tapi kebetulan sekarang belum bisa hadir. Terus yang ketiga ada Website Development, itu dipegang sama Hansen. Itu Nah, oke teman-teman, jadi sebenarnya ya gitu ya, di bidang marketing itu ada 3 direktorat, tapi ya mungkin satu sedang berhalangan, yaitu dari Graphic Design, Zahra Zul Rasul seharusnya bisa bergabung ya, mungkin ada keperluan lain yang mungkin belum bisa membuatnya untuk bergabung. Ya nggak apa-apa nih, kita udah ada 3 narasumber, harusnya cukup lah ya, apalagi Yogi sebagai VP-nya bisa membackup pastinya. Nah, oke, mungkin bisa langsung nanya aja nih kali ya, karena kita kan mau ngobrol santai nih tentang marketing ya kan ya. Jadi aku pengen nanya dulu nih, buat Yogi, boleh dong dijelasin sebenarnya marketing tuh secara general dan overall tuh ngapain aja ya? Oke, marketing tuh kalau secara general dan overall, dia bidang yang ngembangin dan mengontrol penyebarluasan informasi, baik internal maupun eksternal, lewat sosial media dan website. Nah, tadi sama juga udah disebutin 3 direktorat tadi, itu gunanya buat penunjang tujuan utama ini. Yang pertama itu ada Creative Content Creation, dia tugasnya memegang sosmed HMFT ITB dan pembuatan konten dimasak di Creative Content Creation yang dipegang sama Rerakan. Terus yang kedua itu ada graphic design. Di sini gunanya dia buat mengakomodasi kebutuhan desain, kebutuhan kreatif juga untuk seluruh HMFT ITB. Terus yang ketiga itu ada website development. Itu dia gunanya juga untuk mengembangkan dan memperbarui website HMFT ITB demi menunjang tujuan utama marketing yang tadi. Gitu, jadi. Nah, oke. Jadi kalau aku tangkep nih ya, sebenarnya bidang marketing tuh bakal lebih ke ujung tombaknya HMFT nggak sih? Kayak gimana ya, citranya HMFT itu ada di bidang marketing. Nah, jadi kalau nggak salah, marketing itu yang membuat viral ya kemarin ya, desainnya di Instagram ya. Iya. Itu lebih di Twitter sih. Di Twitter tuh sempat ada satu postingan yang screenshot organogram, itu padahal belum baru awal-awal banget konsep dari Grand Design HMFT ITB 2022-2023, terus ada yang screenshot kan. Ini
long story short, dia ada nge-screenshot organogram, terus kita diapresiasi, dan yang apresiasi nggak dikit dan lumayan banyak, dan itu lumayan menaikkan citra HMFT lah. Mudah-mudahan ya yang positif. Benar nih, jadi ya bener dong. Ini marketing nih kalau bisa dibilang ya gimana ya bilangnya ya, pokoknya seperti backbone-nya juga gitu. Walaupun saya general sekretariat tuh backbone ya, tapi kalau marketing tuh kalau aku bilangnya backbone-nya HMFT untuk di luar gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaan dari aku nih, kira-kira kalau Gemi ada nggak sih yang mau ditanya sama mereka? Pastinya ada dong, Kak. Jadi mungkin langsung aja gitu kan ya. Kan di marketing ini kan tadi udah dijelasin sama Kak Yogi, ada bidang gitu kan, ada creative content creation, ada graphic design, dan juga web dev gitu. Kalau aku lihat-lihat gitu kan kayak tiga bidang ini kayak butuh skill tertentu gitu kan ya. Jadi kayak nggak sembarangan orang bisa masuk gitu. Jadi aku pun punya pengalaman gitu kemarin, mungkin boleh aku ceritain dikit gitu. Aku sebenarnya dan satu tuh milih ke web dev, cuman karena aku nggak ada pengalaman di website development, jadi mungkin aku belum keterima gitu. Jadi ada nggak sih kayak kebutuhan tertentu atau skill atau apalah gitu dari marketing sendiri agar bisa masuk, atau marketing tuh butuhnya yang kayak gimana gitu sih? Mungkin dari Kak Yogi atau Hansen atau Kare bisa jelasin. Oke. Kayaknya kalau dibilang butuh kebutuhan khusus, kayaknya nggak terlalu sih. Kita cuma nerima orang-orang yang mau buat belajar. Tapi kita juga kalau emang ada kebutuhan khusus atau skill yang lebih dari orang tersebut, mungkin ada prioritas yang kita pakai di situ. Mungkin kalau ini karena si Zahra juga datang, mungkin gue mewakilin kalau graphic design ya. Karena emang graphic design juga butuh, sebenarnya nggak harus bisa desain sih. Cuman kalau emang bisa desain itu bagus banget. Jadi kita bisa langsung masuk ke proker dan masuk ke proker-proker yang ada di graphic design. Mungkin kalau buat creative content creation, Ray mungkin mau bantu jawab. Divisi kreatif sih nggak ada spesialisasi apa ya, kayak harus banget bisa apa gitu kan. Semua orang juga bisa main sosmed, semua orang punya gitu ya. Yang penting sih mau belajar sih, karena pasti ada apa namanya tambah-tambahan ilmu kan. Kalau mungkin di kreatif itu dibanding desain lebih ke gimana sih kayak ngebuat kalimat-kalimat yang bahasanya tuh orang jadi mau baca gitu aja, kayak gimana sih biar menarik perhatian. Copywriting ya itu apa namanya, bahasa ribetnya gitu ya, tapi ya intinya gimana memasarkan suatu itu kan juga belajar, dan itu di sini kita diajarin gitu. Jadi kalau datang nol juga nggak apa-apa, karena pasti bakal diajarin, dan ya, belajar bareng juga di dalam gitu. Iya, belajar bareng juga. Jadi kayak nggak ada sih, yang pasti kemauan untuk belajar gitu ya, nggak sih ya, kayak aktif sih, itu butuh orang aktif. Buat itu mungkin tadi ada set story juga ya, nggak bisa masuk web dev itu. Mungkin Hansen bisa mengelaborasikan. Iya sih, itu Hansen sih. Curhat nih ceritanya, Gemi curhat. Gimana Hansen? Jadi mungkin ya kalau dari website development sendiri kan kemarin yang daftarnya itu kan cukup banyak gitu ya. Nah itu tuh kan gimana ya? Karena banyak itu jadinya kan ya ada pertimbangan gitu melihat pilihan kedua dan pilihan ketiganya gitu kan. Jadi kayak misalkan ada yang kurang di direktorat mana gitu. Nah terus dari yang kemarin dari website itu kan dilihat lagi gitu. Dia pilih pertama website, lalu kedua ketiganya apa gitu. Nah kalau misalkan di kedua ketiganya tuh ada salah satu direktorat yang emang kurang gitu. Nah itu yang pilihan keduanya cocok sama direktorat tersebut tuh bakal dimasukin gitu. Nah pas yang kemarin tuh game sama satu lagi kalau nggak salah antara Lukman atau siapa gitu. Nah itu tuh bukan satu lagi tuh siapa ya, Ariansyah gitu. Nah itu tuh kan pilihan keduanya tuh ya ini gitu, milih di direktorat yang emang butuh gitu. Jadinya ya itu dia. Gitu. Mungkin nasib lu game emang ke public relations sih, nemenin Fajri sih kayaknya, emang nasibnya kayak gitu sih. Ya sih mungkin itu sih. Kita intinya
orang yang aktif dan mau belajar itu diterima banget di marketing. Ya, benar. Nggak butuh kebutuhan khusus banget. Cuman kalau ada ya Yang keren. pasti kalau masuk dapat skillnya banyak. Iya, kalau masuk marketing kita bakal belajar banyak. Iya. Itu sih. Aduh, oke. Sebelumnya aku mau ngomong nih, ini kira-kira masih nyambung nggak ya koneksiku? Aman. Ini di kalian. dong. Aman. Oke, jadi nih kalau aku boleh berkomentar ya, it's okay sih game. Artinya ya memang bukan rezeki lu ya kalau bukan di bidang marketing gitu kan. Mungkin Tuhan udah berkehendak lain. Tapi it's okay lah. Sebenarnya di public relations sendiri kan kita juga belajar ya lebih ke komunikasi dan manajemen gitu. Jadi ya tetap ada kok skill yang bisa kita peroleh walaupun jelas pasti beda banget. Gitu sih. Itu dia. Oke. Ini Gemi, gimana Gemi? Apakah sudah mendapatkan sesuatu insight? Damai ya. Oh. Udah sih kan juga aku juga ada basic di public relation gitu ya. Jadi mungkin ya aku mau coba yang baru gitu. Tapi karena aku di public relation lagi gitu, jadi mungkin bisa memperdalam skill komunikasi gitu kan. Jadi Itu ada dia. positifnya gitulah. Oke. Oke, ini Siapa mantap. tuh yang pabrik? Kenapa tadi? Ada yang bilang sesuatu? Enggak. 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 Ya. Sorry ya. Cocok, Demi cocok. Cocok. Suka banget sih Demi di public relation. Iya sih, gue ngefans banget sih. Sangat fans itu. Oke. Ya dong, aku mau nanya lagi nih. Boleh. Sebenarnya nih nge-freeze ya, tapi semoga aja aku berharap suaraku jelas sama teman-teman dan sama yang dengerin podcast ini. Mohon maaf ya sebelumnya, koneksi di tempat aku sedang tidak baik, seperti ada badai. Nah, oke, aku mau bertanya nih sama bidang marketing. Nah, sebenarnya marketing ini dan direktorat-direktoratnya sama kan ya, seperti BP tahun lalu ya kan ya. Ada website, terus ada graphic design, dan ada kreatif konten. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih tapi itu tadi dalam dalam kestrukturan gitu kan sama gitu, ada graphic design, creative content sama website. Nah, tapi secara proker, kegiatan ataupun fungsi kerja ada nggak sih yang berbeda dari tahun lalu dari setiap direktoratnya? Mungkin ya, gue kalau izin jawab lagi, kalau beda dari sebenarnya kepengurusan Kayolanda tahun lalu sebagai director marketing itu udah bagus banget. Jadi marketingan tahun sekarang tuh lebih ke melanjutkan perjuangan Kayol tahun lalu. Yang awalnya kan marketing dulu tuh namanya Kominfo kan, terus berubah evolusi jadi marketing, dan gue rasa marketing emang bisa jadi nama yang rebranding lagi buat marketing dan HMFT ITB. Jadi kalau emang proker lumayan banyak, nggak terlalu banyak juga sih. Tapi ada beberapa yang stand out, terutama di graphic design itu ada proker laboratorium graphic design. Itu kita ada, ini sebenarnya bisa lebih bantu dijawab sama Zahra, tapi karena Zahra nggak bisa datang, jadi gue jawab aja, gue bantu jawab. Jadi graphic design, laboratorium graphic design itu kita ada modul-modul, tapi ini untuk internal ya, untuk internal graphic design sendiri, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan sama skill-skill staff-staffnya di bidang graphic design tentunya. Jadi laboratorium graphic design ini tiap bulan kita bakal belajar buat desain, terus setelah belajar kita ada challenge, terus untuk setiap bulan untuk masing-masing staff apabila ada, nanti kayak ada sayembara gitu di sosial media, nanti ada challenge buat staff-staffnya. Setiap bulan kita bakal undi, jadi siapa yang desainnya dianggap bisa menang challenge tersebut dapat hadiah. Nah, itu yang lebih penting sih. Jadi orang-orang di graphic design bisa semangat terus buat gawe. Soalnya graphic design butuh skill yang ya gitulah, graphic design. Terus kalau di creative content creation mungkin Re bisa bantu menjawab lagi. Ya oke. Jadi kalau dari creative content creation itu nggak ada, maksudnya kita ngelanjutin dari yang Aisyah sebelumnya, tahun sebelumnya kan kreatif dipegang sama Aisyah ya.
Itu kita masih ngelanjutin aja semangat di divisi kreatif gitu ya, untuk lebih lebih banyak berkonten. Mungkin bedanya kita bisa lihat kalau di Instagram di konten-kontennya gitu ya. Sekarang kita lebih banyak fokus daripada kita ngebuat banyak konten, lebih ke kita banyak kolaborasi dengan divisi lain untuk membuat konten juga gitu. Jadi kita lebih nge-stand out banyak kegiatan-kegiatan lagi gitu. Kayak ada kegiatan ini di HMFT. Kita berusaha lah untuk lebih ngepublikasin hal-hal yang ada di divisi-divisi lain gitu, proker divisi lain mau kita bantu kita bantu publikasi di GMFT. Tapi kita juga masih terus nyiptain konten-konten yang bermanfaat gitu ya. Dan itu kita bisa lihat lah kalau misalnya kan kalau kreatif ini kita lebih banyak pegang di IG HMFT. Kalau di IG, kalau nanti ada divisi yang lain ya, itu kayak yang megang IG berkembang, yang megang IG Sosmas ya, Lentera. Jadi kita banyak dibantu juga artinya sama divisi lain sebenarnya buat ngebuat konten-konten. Nah, kita jadi lebih banyak nge-stand out di mana kita bisa ngebuat setiap konten atau setiap publikasi itu terpublikasi gitu dengan baik. Itu lebih fokus di situ sekarang daripada kita banyak ngebuat konten, lebih ke gimana sih kita harus ngebuat nih setiap konten itu terpublikasikan dengan baik. Jadi proker sama funker yang ada sekarang di kreatif juga lebih ngedukung ke hal-hal tersebut. Itu aja sih. Iya. Mungkin kalau buat web dev, Hansen bisa bantu jawab. Mungkin kalau dari web dev juga ya masih dari tahun sebelumnya gitu, masih menggunakan metode yang sama gitu. Jadi websitenya tuh masih pakai WordPress gitu kan. Karena kan emang ya kita lihat gitu di sebelumnya tuh kan emang ya kita ya kembaliin lagi lah itunya lah yang website yang sebelumnya itu, karena kan ya sempat nggak bisa gitu. Dan ya nggak tahu ya, kemarin juga kayaknya itu karena kurang secure dan lain-lain tuh, jadinya ya perlu di, ya kan sayang gitu ya kan kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya tuh kan udah banyak gitu kan, udah bikin ada mengenai HMFT sendiri, terus ada laboratoriumnya kayak gimana, terus lokasinya di mana, lalu ya mungkin karena BP tahun lalu kan juga pakai yang itu gitu untuk memperkenalkan BP dan kepengurusan HMFT gitu. Terus kegiatan FKMTF, terus ada mini chapter COVID-19 gitu kan, itu kan udah cukup banyak gitu. Nah, kalau misalkan nggak kayak kan sebenarnya kalau kita pegang di tahun ini tuh kita sebenarnya lebih baik nambahin sedikit gitu, kayak adalah tambahannya gitu, tapi tetap menyediakan yang sebelum-sebelumnya gitu, ada gitu yang sebelum-sebelumnya, jadi ketahuan gitu kira-kira dari sekarang dan sebelumnya tuh yang barunya tuh kayak gimana dan yang bisa ditingkatkan tuh kayak gimana. Nah, mungkin kalau dari website development sendiri itu sebenarnya kita cuman ada beberapa sih kegiatan yang baru, paling karena karena ada pemikiran bahwa kalau misalkan ada halaman website itu perlu ada ratingnya gitu, kira-kira biar tahu gitu apakah biar ada sistemnya gitu, kayak kalau misalkan nanti halaman ini lebih baik itu dia ada kasih rekomendasi halaman ini tuh lebih baik dibaca, atau misalkan kalau misalkan ratingnya kurang baik ya kita dorong supaya orang lain tuh mau baca gitu, jadi kita ada feedback juga dari rating itu gitu. Ya mungkin juga kalau sebelumnya tuh kan aku ada pengalaman gitu ya, kalau misalkan di website tuh biasanya dikasih pengenalan mengenai website-nya tuh ketika kita dari beres sekolah lalu abis itu masuk gitu ke misalkan coba-coba gitu ke divisi di BP. Nah, itu tuh baru dikasih tahu gitu misalkan mengenai website website tuh kayak gimana. Nah, aku tuh mikirnya kira-kira kalau yang dari luar tuh kalau misalkan mau tahu gimana gitu. Nah, makanya ya bikin yang salah satu pengenalan website itu sih sebenarnya ke masa gitu, kayak gitu. Iya, mungkin sama kayak graphic design juga. Di graphic design ada laboratorium graphic design. Sama kalau web dev, kita ada Learn Web Why Not. Jadi kayak ngajarin masa buat bisa bikin website juga. Terus di samping itu, di luar itu semua, kita bakal ada konten seru dan menarik. Pokoknya tungguin aja.
masih coming soon, oke? Oke, mantap. Berarti sebenarnya kalau aku tangkap ya, bidang marketing ini tuh melanjutkan dari tahun lalu, tapi tetap ada inovasinya juga kan ya? Pastinya. Wah, mantap nih. Jadi ya, walaupun melanjutkan ya, kayak ke strukturnya sama, namanya sama, tetapi tetap ada nih inovasi dari bidang marketing yang sekarang jika dibandingkan dengan yang dulu. Nah, kira-kira kalau Gemi, ada nggak sih yang dipenasarin dari marketing ini? Ada dong, ini karena tadi ya penjelasan inovasi kan, ada inovasi gitu ya. Jadi mungkin karena tahun kemarin ditambah inovasi, pastinya kan lebih chaos gitu kan ya. Ada nggak sih cerita-cerita tentang kechaosan dari tiap bidang gitu, dari marketing gitu? Kayak aku lihat tuh dari misal IGMFT gitu kan ya. Jadi misal kayak postingannya atau story-nya gitu kan pasti ada keren-keren gitu ya. Pasti di balik sesuatu yang keren pasti ada kerja keras di baliknya gitu ya. Jadi kalau menurut aku sendiri bakal chaos gitu. Jadi menurut Kak Yogi atau Anchen atau Kare gitu, chaos nggak sih di marketing ini gitu? Ini pertanyaan yang sangat seru untuk dijawab ya. Jadi kalau ngomongin chaos, ini gue juga mewakili Jaju, mewakili Zahra. Dia kemarin sempat curhat, kayak, ini baru berapa bulan dia desain udah membludak karena emang memenuhi akomodasi berapa departemen, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 departemen dan dipegang sama satu direktorat, yaitu graphic design. Bayangin sebulan aja udah bisa lebih dari 20 desain. Itu nggak cuman poster, video, konten di IG dan lain-lain. Itu kalau graphic design sih kita apresiasi dulu ya Zahra dan teman-teman. Terima kasih udah sedang berjuang. Apresiasi untuk berjuang 1 tahun ke depan. Terima kasih. Buat graphic design sih itu sih. Kalau ngomongin chaos sih balik lagi kapabilitas masing-masing. Kalau emang dia punya semangat kerja dan passion di bidang itu, pasti dia semangat dong buat ngerjain itu. Cuma ya kalau dibilang pros and cons ya, kalau semangat tapi tetap capek juga sih kalau dibilang chaos. Iya sih itu. cukup chaos kalau bisa dibilang. Karena mungkin sekarang masih libur ya, jadi kita punya banyak waktu kosong yang seharusnya dipakai buat liburan, tapi mungkin waktu udah mulai kuliah, mudah-mudahan nggak chaos. Kita bakal meminimalisir dan kita pastinya untuk bakal apresiasi staff-staff yang semangat bekerja. Jadi nggak asal buta kerja doang, kita pasti ngasih hadiah atau gift atau makanan lah minimal biar mengapresiasi kerja mereka. Itu sih. Oke, mantap. Kira-kira untuk dari Hansen dan Ray, kira-kira chaos nggak sih? Itu kan Yogi ya secara general dan ini secara general dan mewakilkan Zahra dan teman-teman graphic design. Bukan, emang graphic design terkenal dengan kechaosannya ya. Iya, budak desain, buruh-buruh, Ya, lingkaran setan bahasanya. Iya. Kalau aku ngeliat sih kreatif ini lebih ke pelarian orang-orang desain ya. Yang ini kayak wah masa di sini desain gitu kan. Masa di BP desain juga gitu. Biasanya terjunnya ke sini, biasanya terjunnya ke kreatif. Dan untuk masa kechaosan sih ya emang kalau kreatif mungkin sedikit mungkin kayak aduh kita agak malu ya, kita nggak se chaos graphic design gitu. Bisa-bisanya malu. Kita nggak se-chaos itu kayaknya gitu ya. Kayak kita ngeliat sebelah kok kayak wah berantakan riuh gitu kok kita kayak graphic design seru. Ayo masuk. Iya, graphic design itu ya karena banyak chaos pasti banyak juga yang dapat gitu kan ya dan iya banyak juga yang dapat. Dan emang biasanya juga di anak-anak kreatif itu semuanya punya kebanyakan ya itu pasti punya pengalaman di graphic design. Jadi kalau dilihat dari karena kita ngerasa kita pernah graphic design dan di kreatif itu rasanya nggak se-chaos itu karena kita tahu chaosnya graphic design itu kayak gimana gitu. Dan emang kita sebenarnya ada sedikit prinsip di mana kalau buat sekarang kita usahain kita jangan chaos gitu. Kalau bisa kita bisa terlibat dengan mudah di misalnya kayak ikut kepanitiaan wisuda dan gitu-gitu ya. Itu masih bisa tetap
maksudnya apa ya, kerjaan tetap jalan nih di kreatif, tapi nggak apa ya, nggak sampai kayak harus waduh ini ada kerjaan lagi gue di sini, ada kerjaan di sini, dan Deadline. ya lagi diusahain segimana mungkin biar nggak ada di divisi kreatif ya, mungkin di marketing juga gimana biar caranya nggak ada yang ngeluh aja gitu, kayak sedih nggak sih yo, kayak aduh masa pada ngeluh gitu, Iya. staff kan kayak kita gak enak juga pasti. Jadi ya diusahain gimana, oke kita seringan mungkin karena kita tahu lah di marketing tuh chaos pasti ya. Jadi gimana caranya biar diusahain biar chaosnya itu nggak terlalu parah tapi OKR tetap tercapai gitu setiap fase ya, setiap bulan. Iya, itu dia. Balik lagi karena kita emang tahu gimana chaosnya marketing, jadi kita emang ngebuat regulasi yang ngebuat kita santai juga tapi tetap produktif gitu maksudnya. Tetap produktif tapi nyantai gitu. Kalau misalnya terlalu chaos juga kan gimana ya, kita nggak Iya, bisa stres. menunjukkan Kan hasil yang terbaik nggak sih? Iya. Kita nih mau buat nih apa misalnya kayak Instagram kita viral kan gara-gara betapa hebat kerennya gitu kan misalnya. Yang patut diapresiasi. Itu maksudnya kalau kitanya chaos terlalu banyak desain, akhirnya kita nggak bisa full out mungkin gitu yang ngedesainnya, kita setengah-setengah ngebuat ya kan, jadinya kurang juga gitu ya. Gitu. Jadi harus happy juga. Ini itu sih dari graphic design sama online creation. Buat website development nih Hansen, gimana selama mengurus website? Apakah chaos? Kalau dibilang chaos sih sebenarnya ya gimana ya, bukan ke chaosnya sih sebenarnya, kita susah mau modif atau apanya karena back end-nya tuh dipegang sama beda gitu sama kita gitu. Jadi front end-nya memang kita bisa ubah-ubah gitu, tapi kalau back end-nya tuh ya dari sananya gitu. Jadi jadi ada setengah-setengah antara admin TF dengan kita gitu. Jadinya ya mungkin kendalanya tuh kadang-kadang ya kalau kita mau ubah sedikit bagian itu kadang-kadang suka merubah ke hampir banyak bagian gitu. Jadi kita harus konfirmasi dulu ke admin TF buat kalau kita mau ubah ini tuh ada pengaruhnya nggak sih kayak ke bagian lainnya gitu dari si websitenya ini, karena kadang-kadang tuh bisa jadi ada beberapa hal yang nggak bisa dipakai gitu jatuhnya buat kitanya gitu di bagian website development. Dan ya beberapa kendalanya juga mungkin karena ya lumayan lama juga sih kadang-kadang admin TF jawabnya gitu, jadinya ya lumayan pengaruh sih itu. Iya sih, balik lagi kayaknya di setiap bidang pasti punya kekewasan mereka masing-masing. Balik lagi ke passion sama semangat kerja, dan pastinya kita juga butuh apresiasi ya. Terutama kita kan kalau mau join organisasi nggak mau join buat stres kan, kita mau nyari pengalaman dan setidaknya ada yang bisa kita dapat setelah kita kewas-kewas itu tadi. Nah jadi intinya ya marketing nggak kewas kok, seru. Mantep nih. Kalau join marketing nih bakal dibayarin Yogi makan. Ya, minta. Kita minta duit ke Paul nanti. Jadi nanti teman-teman ya, siapa tahu ada anak TF22 nih yang dengerin podcast ini, Sabi nih join marketing kalau mau makan. Ya, RAB kita 1 juta buat makan doang kok. Iya, penting gitu karena kesejahteraan itu jauh lebih penting ya. Iya, makanya mood buat mikir kreatif itu jauh lebih penting. Iya. Kita butuh mood ya. Kita RAB 1 juta buat makan. Tapi emang skill di marketing nih bagus banget sih, apalagi graphic design ya. Kan kalau udah banyak chaos gitu kan, memang outputnya pun pasti gitu, dan tambah lagi tuh bisa dimasukin ke portofolio kan, jadi nilai tambah banget ke depan. Nah jadi aku mau nanya game ini, tadi kan Hansen udah jelasin ya kan sulit di bagian front end dan back end. Kira-kira kalau keterima di web dev masih mau ngurusin front end dan back end nggak? Waduh, kalau aku sih kayaknya di kapasitas aku ya kayaknya chaos gitu. Cuman pasti seru juga sih, kayak kita kan belajar hal baru gitu ya. Jadi di balik mungkin kata chaos itu ada kata seru juga gitu. Jadi ada kombinasi lah di dalamnya gitu. Jadi mungkin chaos itu bisa terbayar dengan keseruan dan ilmu-ilmu baru yang kita dapat gitu sih Kak. Kalau menurut aku. Game keren banget. Ya, itu cuma sekedar imajinasi aja karena nggak keterima di web. Mantap nih. Jadi nih aku ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya ini pertanyaan dispesifikan untuk graphic design ya.
Tapi ya sekali lagi mungkin Yogi aja yang mewakili. Jadi kan tadi ada ya program kerja laboratorium graphic design. Dan itu kalau aku nggak salah baca ya di salah satu draft dokumennya Musyawarah Kerja HMFT itu namanya laboratorium graphic design dalam kurung 2 SKS. Maksud 2 SKS itu apaan ya? Itu emang resmi kah atau buat-buat aja atau gimana ya? Itu dia, gimmicknya dapat kan, marketingnya dapat kan, karena cuma ditulis 2 SKS, sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, cuma marketing aja. Jadi ada satu tuh ya, kena target marketing sampai nanya dia 2 SKS itu apa. Jadi kalau emang di deskripsiin laboratorium graphic design itu bakal berjalan dari awal pengurusan sampai akhir. Setiap bulan lo bakal belajar modul-modul graphic design, terus dikasih challenge, lo kerjain challenge-nya, nanti lo bersaing sama staff-staff di graphic design, lo menang, lo dapat duit. Itu sih. Nah, gitu. Jadi aku kira maksudnya 2 SKS itu kayak ini kayaknya udah diakuin Pro di TF ya. Bisa ditukarkan ke MBKM. Bisa. Nanti kita ajuin ke TF. Serius? Bisa diajuin? Enggak lah ya kali. Pindah prodi aja main di TF. Siapa tahu kan bisa jadi MBKM kan? Iya sih. Kan ada output yang worth it gitu. Bisa. Oke. Itu aja sih kalau dari graphic design ya. Pengen tahu. Mar tuh penasaran banget nih. Game-nya ada lagi nggak yang mau ditanya nih? Belum sih Kak, karena tadi apa yang aku penasarin gitu, kenapa sih ya, ada apa gitu, mungkin udah terjawab kan ya dari penjelasan tadi gitu. Jadi aku belum ada pertanyaan lagi nih. Cuman kayak ada satu yang ganjel gitu ya. Gimana sih Kak? Karena chaos gitu kan tadi, kayak mungkin ya nih, mungkin sedikit chaos. Jadi gimana sih cara memanage kechaosan itu atau tugas-tugas yang bukan tugas ya, kerjaan-kerjaan yang banyak gitu. Baik alur kerjanya kah, gimana itu mungkin ke Kak Yogi atau ke siapapun itu mungkin boleh dijelaskan gitu secara singkat. Oke. Mungkin kalau buat mengorganisir kechaosan tadi, karena kita udah bakal mikir kita chaos, jadi dari awal pengurusan kita udah buat regulasi yang kalau diartin bisa ngebuat kita nyantai gitu loh. Jadi kayak contohnya di graphic design, kita ngisi apa sih namanya SOP desain itu deadline-nya 5 hari. Jadi kita setidaknya kalau emang lu nggak ngisi di sheet graphic design di luar jadwal itu, kita bisa nolak. Karena udah ada regulasi kita buat sendiri. Jadi kita nggak mau ngebuat diri kita chaos sendiri gitu loh. Nah, cuman kalau buat mengorganisir chaosan itu, itu punya ini sendiri sih, ini masing-masing. Balik lagi ke orang ya. Jadi kita punya kapabilitas masing-masing terhadap kechaosan ini. Jadi kalau kita rasa kita udah chaos, setidaknya kita nyari space. Kalau gue pribadi ya, kalau gue mengorganisir kechaosan gue dengerin musik, nyantai, ngambil waktu sendiri, nyantai dulu. Setidaknya gue mikirin di luar kerjaan, gue nyari waktu sendiri buat mikirin di luar kerjaan gue. Jadi gue biar gue nggak mikir chaos. Tapi pas setelah gue nyantai ini, gue balik lagi chaosan gue dengan setidaknya refresh sedikit gitu loh. Jadi nggak terlalu chaos amat. Mungkin itu kalau gue pribadi yang mengorganisir kechaosan gue. Mungkin kalau Ray gimana, Ray? Kreatif mungkin salah satu cara kita biar dengan banyaknya hal yang harus dilakukan gitu ya, itu lebih ke ya setiap orang punya kerjaannya masing-masing aja gitu. Kayak lu kalau di kreatif lebih kayak gitu ya, kayak oke, lu ngurus konten ini, ya udah konten ini, lu ngurus ini gitu. Jadi kayak jangan kita nggak mau ribet dengan kayak gara-gara banyak numpuk, jadi kayak ini kerjaan siapa. Lebih baik kayak udah terorganisir dari awal aja, kayak gue dari awal kerjanya emang ini, oke ya gue ini aja yang gue kerjain, dan ya itu dia, kita bisa tetap jalan OKR. Juga kita ngeliat di ini sih, lebih ke di OKR juga sih, kita nggak mau ngebuat target yang terlalu menyusahkan diri kita mungkin ya, kayak kita mungkin staff juga kan nggak banyak dan kita nggak digaji ya. Maksudnya kalau bisa dilihat, ini baru belum lulus aja udah munculkan, ini 4 juta, 5 juta, maksudnya udah digaji nih, kerjaan kayak gini tuh udah 4 juta, 5 juta dapat ya, Yok ya? Iya,
dapat banget. Iya, tapi karena kita nggak digaji, ya kita usahain target tetap masuk akal, tapi masuk akal untuk sebagai apa ya target, dan tapi juga masuk akal buat kita juga, kayak kita nggak chaos nih gara-gara ya OKR jangan dibuat Kita udah kita iya. juga karena ya kreatif juga saat ini kan kita megang banyak ya, kayak kita megang Instagram, kita megang Twitter, kita megang LinkedIn, kita megang apalagi YouTube kan sekarang kita megang. Jadi gimana caranya biar kita jangan membuat target yang bikin kita stres sendiri. Iya, kalau dari lanjutin yang Re tadi ya, kita juga emang dari awal ya ngebuat regulasi sama checkpoint sebutannya, setiap bulannya ya ada target, tapi nggak terlalu mengkeos gitu loh. Tapi tetap nyampe ke targetnya. Mungkin kalau dari Hansen gimana, Sen? Lo mengatasi chaos di luar kegiatan marketing? Kalau pengalaman sendiri sih biasanya ya ngelis sih biasanya sih, kayak ngelis gitu sih beberapa kegiatan yang bakal dilakuin. Tapi kalau dari website sendiri sih sebenarnya kita ya kalau untuk marketing sendiri website tuh apa ya ya lumayan apa ya, lumayan nggak terlalu ini sih, lumayan nggak terlalu banyak kegiatannya dan hal-hal yang harus diiniin, jadinya ya masih masih bisa lah gitu, kayak kasih ke staffnya beberapa hal yang harus dilakuinnya gitu untuk memenuhi yaitu OKR-nya itu. Tapi kalau untuk biasa kegiatan-kegiatan gitu ya paling diskusi-diskusi gitu untuk apa ya untuk kedepannya gitu kan, gimana caranya biar beberapa hal yang ada di OKR itu bisa tercapai gitu. Iya, paling itu sih. Oke, mantap ya. Jadi ya direktorat tuh tiap-tiap direktorat tuh punya cara tersendiri lah ya, tergantung job desk-nya gimana, terus eh, apa yang harus dikerjain gitu kan, yang mana yang didahuluin. Jadi ya masing-masing tuh punya cara memanajemen untuk mengelola stresnya, chaosnya tuh gimana. Nah, jadi sebenarnya kalau ngeliat waktu ya udah lebih dari 20 menit nih kita ngobrol bareng sama marketing nih, bareng Yogi, bareng Ray, dan bareng Hansen. Jadi mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir aja kali ya. Nah, aku mau ngasih ini pertanyaan untuk masing-masing aja lah, tapi jangan panjang-panjang amat ya, singkat-singkat aja gitu. Yang penting jelas gitu. Nah, aku ingin nanya, harapan para direktorat sekaligus VP-nya selama keberjalanan BP ke depan tuh gimana ya? Maksudnya, ini kan masih berapa bulan ya? Dari bulan April, Mei, Juni, Juli, kayak masih sedikit gitu kan, masih banyak lagi ke depannya. Harapan kalian sama bidang marketing dan direktoratnya untuk Ray dan sama Hansen itu apa ya ke depannya gitu? Ya, Ada nggak? mungkin mulai dari gue ya. Oke. Gue balik ke harapan buat 1 BP dulu. Mudah-mudahan 1 BP bisa menyejahterakan masing-masing individu di masing-masing direktoratnya. Terus kalau buat marketing, tetap semangat. Kita masih ada satu tahun lagi buat bekerja ya guys ya. Gue butuh lo semua. Jadi kita harus terus bekerja sama sampai akhir pengurusan. Dan gue harap lo tetap semangat selama satu kepengurusan. Ya, tetap semangat aja sih. Makasih by the way udah milih marketing itu sih. Dan yang bakal milih marketing juga sih. Thank you. Marketing seru kok. Oke, itu dari Yogi ya. Kalau dari Re, gimana Re? Harapan kedepannya sebagai lu content creation director gitu? Ya harapannya pasti target-target yang kita ingin capai gitu tercapai, ya, pasti itu. Habis itu juga ya kebahagiaan staff itu penting sih. Jadi semoga ketika keluar gitu dari divisi ini setelah selesai 1 tahun ya, mau nanti yang sekarang lagi kerja lah atau nanti yang mau datang juga, itu harapannya sih ya nggak ada penyesalan dan dapat banyak hal gitu, kayak keluar dari gue bisa ini, gue bisa itu, gue bisa ini. Jadi kayak dan nggak mungkin juga kayaknya nggak chaos juga gitu. Perasaan happy-nya itu itu harus ada sih. Harapannya kalau bisa tetap semua orang yang terlibat di divisi kreatif ini happy dan dapat banyak ilmu, tapi target tetap tercapai, tidak chaos. Amin. Amin. Oke, direktur yang terakhir nih dari website development. Apa harapannya untuk BP ke depannya?
Kalau dari aku sih sebenarnya ya itu sih target juga sih ya, beberapa target yang udah ditetapin itu ya bisa tercapai juga gitu. Terus ya paling beberapa orang yang ada di ya maksudnya udah mendaftar sebagai bagian dari website development juga kayak dapat pengalaman yang berkesan gitu, pengalaman baru, dan juga mereka jadi ya mungkin setelah setelah misalkan nanti ya udah selesai gitu kan, misalkan kegiatan di websitenya gitu kan. Nah, itu mereka dapat hal-hal juga gitu terkait dengan websitenya itu sendiri gitu. Ya paling gitu sih kalau dari website development. Oke, mantap nih harapannya dari VP-nya dan para direktoratnya. Semoga aja nih marketing bisa mewadahi HMFT untuk kedepannya, dan semoga aja dari brandingnya marketing nih HMFT semakin direkognisi, karena kan udah beberapa kali ya viral ya HMFT gara-gara marketing nih. Bisa Alhamdulillah. kita apresiasi nih teman-teman untuk para bidang-bidang marketing. Hebat juga nih marketing. Nah, itu aja sih sebenarnya teman-teman marketing untuk malam ini. Kira-kira dari Gemi ada yang mau disampaikan ke marketing? Ada juga ini buat teman-teman dari marketing, semangat selalu, jaga kesehatan, dan ya intinya semangat. Gitu sih Kak. Semangatin Gemi. Dia disemangatin hostnya di sesio Captain Speaking ini. So sweet banget Gemi. Oke, sebenarnya untuk si Jaju ini aja ya, karena juga nggak datang ya. Semangat ya, sampein ke Jaju semangat, karena gue ngelihat sheetnya wow banget. Kayak Ya gue sih, tuh semangat, merasa Jaju. bersalah kemarin. Anjir, gue udah nge-request ini, gue mau nge-request lagi. Aduh, kasihan banget Jaju. Jadi ya semangat ya Jaju di graphic design. Insya Allah Semangat, Jaju. portfolionya melimpah banget begitu selesai. Melimpah banget, alhamdulillah. Amin. Oke. Nah, oke, itu aja ya teman-teman marketing nih. Makasih banget udah mau ngobrol malam ini. Semoga kalian tetap jaga kesehatan lah, dan semoga semua misi kalian di marketing tercapai. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Makasih Pak Jri, makasih Oke. Gemi. Terima kasih teman-teman semua. 133 di sesi Captain Speaking signing out. Signing out.